Salam sehat untuk anak-anak SMP se-Indonesia. Saya guru IPA dari SMP Negeri 1 Ubud, Bali, akan menyampaikan pembelajaran tentang usaha dan daya dalam pembelajaran IPA Fisika. Untuk itu, sebagai judulnya adalah usaha dan daya, dan kita akan bahas yang pertama adalah tentang usaha. Nah, berbicara tentang usaha dalam kehidupan sehari-hari jauh berbeda pengertiannya dibanding usaha dalam pembelajaran IPA Fisika. Kalau dalam hidup sehari-hari, misalnya kalian biasa mendengar orang melakukan usaha jualan atau berusaha untuk berdagang dan seterusnya. Sedangkan dalam fisika, yang namanya usaha itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang gaya dan juga tentang perpindahan. Nah, dalam fisika, usaha itu merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan searah gaya. Saya ambil contoh, mohon diperhatikan. Penghapus ini saya berikan gaya dorong ke depan sana sehingga dia mengalami perpindahan, maka dikatakan saya sendiri sudah melakukan usaha. Sedangkan apabila saya memberikan gaya dorong kepada lemari ini dengan sekuat tenaga karena dihalangi oleh tembok, maka sebesar apapun gaya yang saya berikan tetap tidak terjadi perpindahan pada kaca atau lemari kaca ini. Dalam IPA Fisika itu artinya saya sendiri tidak melakukan usaha atau hasil usahanya adalah nol. Nah, dengan demikian di sini syarat usaha itu harus ada perpindahan, karena usaha merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan searah gaya. Nah, kemudian mungkin di antara kalian berpengalaman juga untuk naik sepeda di jalan menurun. Nah, bila kita naik sepeda gayung, dalam hal ini sepeda gayung tanpa mesin, di jalan menurun yang tidak terlalu tajam, maka umumnya kita adalah melepaskan atau tidak melakukan pemutaran atau tidak memberikan gaya, tetapi kita tetap berpindah pada jarak tertentu. Nah, walaupun terjadi perpindahan karena sepeda itu berpindah bukan karena gaya kita yang mengendarai, maka dalam IPA Fisika juga dikatakan bahwa kita tidak melakukan usaha atau usahanya nol. Kenapa? Karena sepeda itu berpindah bukan karena gaya kita. Walaupun terjadi perpindahan, gaya dari kita tidak ada. Sedangkan di jalan menurun itu sepeda otomatis berpindah tanpa digayung. Itu penyebabnya adalah gaya gravitasi bumi. Nah, dengan demikian, yang merupakan syarat terjadinya usaha itu adalah ada gaya yang bekerja dan terjadi perpindahan searah gaya. Nah, itu konsep awal tentang usaha dalam IPA Fisika. Jadi, usaha merupakan hasil kali antara gaya dengan perpindahan searah gaya. Nah, dari konsep ini, untuk menyelesaikan atau menghitung besarnya
usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh mesin-mesin tertentu, maka untuk memudahkan pemecahan dalam hitung-hitungan atau kuantitatif, usaha ini dapat diformulasikan dalam bentuk rumus usaha, yaitu usaha itu dalam bahasa sehari-hari adalah kerja. Kerja itu dalam bahasa Inggrisnya adalah works, maka dilambangkan dengan W. Gaya itu force, F kali perpindahannya S. Nah, inilah formulasi dari konsep usaha yang menghasilkan formula atau rumus W sama dengan F kali S. Dengan keterangan atau penjelasan rumus tersebut, yaitu W itu adalah usaha yang satuannya dalam SI adalah Newton meter atau Joule. Newton meter atau Joule. Joule itu diambil dari nama orang, James Prescott Joule, yang menghormati beliau. Kemudian F itu adalah gaya yang bekerja. F adalah gaya yang bekerja. Itu satuan gaya adalah Newton, yang diambil dari nama orang Sir Isaac Newton, ahli fisika. Kemudian S itu adalah perpindahan. Satuan perpindahan adalah meter, disingkat M huruf kecil. Kalau Newton disingkat dengan N huruf kapital. Nah, dari formulasi atau rumus usaha ini kita bisa mengambil beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh masalah usaha. Yang pertama, kembali kepada yang tadi. Jadi yang pertama, untuk yang saya lakukan tadi, mendorong rak kaca ini ke dinding tembok, maka usahanya adalah 0 karena tidak terjadi perpindahan. Jadi dengan demikian usaha mendorong rak ya, tapi tidak berpindah, nilainya adalah 0. Joule ya, 0 Joule. Itu sebagai contoh yang pertama. Nah, yang kedua, di mana terjadi perpindahan tetapi tidak dikerjakan gaya. Jadi naik sepeda di jalan menurun tanpa menggayuh,
nilai usahanya juga 0. Nilai usahanya juga 0. Dan yang ketiga, saya akan ambilkan contoh seorang waitress yang membawa hidangan berupa minuman dari satu tempat atau dari satu meja ke meja yang lain. Misalnya dari atas rak sebelah di tengah sini ke bawah, atau waitress itu membawa terus ditaruh di tempat yang lain atau meja yang lain. Nah, dalam hal ini waitress itu mengambil dan kemudian menahan wadah minuman atau hidangan dengan gaya ke atas. Kemudian dia berpindah dengan kakinya berjalan ke samping atau horizontal. Maka arah gaya yang dia berikan dengan perpindahan yang terjadi itu namanya saling tegak lurus. Oleh karena itu nanti dalam pembelajaran di SMA dikenal dalam trigonometri ada sin cos tan. Dalam hal ini nanti akan diperdalam lagi ilmunya untuk usaha, yaitu F-nya adalah F cos alpha. Cos 90 saling tegak lurus itu adalah 0. Karena 0 maka secara IPA fisika waitress yang tadi dikatakan juga tidak melakukan usaha atau nilai usahanya adalah 0. Demikian saya tulis juga secara singkat bahwa waitress yang mengantar minuman ke meja tamu, meja tamunya juga dikatakan tidak melakukan usaha. Karena kenapa? Karena gaya yang dia berikan, tegak lurus dengan perpindahan benda. Jadi karena tegak lurus maka tidak terjadi perpindahan searah gaya. Tidak terjadi perpindahan searah gaya. Jadi karena gayanya ke atas, kecuali wadah minuman itu didorong ke atas atau dilempar ke atas, itu memungkinkan terjadinya usaha secara IPA fisika pada seorang waitress tadi. Demikian pemahaman yang ketiga. Nah, untuk yang keempat, saya akan berikan contoh gaya yang bekerja dan menyebabkan perpindahan searah gaya sehingga terjadi usaha yang nilainya positif atau memiliki nilai tertentu. Nah, ini saya gambarkan lantai yang licin sempurna, jadinya gaya gesekannya dapat diabaikan, lalu diletakkan sebuah balok kayu, ya, saya tulis kayunya di atasnya.
Kemudian balok kayu itu ditarik dengan gaya F yang besarnya misalnya 250 Newton. Kemudian balok kayu ini mengalami perpindahan misalnya sampai pada posisi ini, ya, inilah kayu setelah berpindah. Misalnya dia berpindah sejauh 2,5 meter. Nah, di sini dapat kita tentukan besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Jadi saya tulis pertanyaannya, berapakah besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Dalam kurung dengan asumsi tidak ada gaya gesekan, tidak terjadi gaya gesekan. Nah, untuk contoh permasalahan yang keempat ini kita bisa menghitung dengan formulasi atau rumus yang sudah ada, dan saya yakin kalian sudah belajar matematika dari SD dan sampai sekarang kelas 8 SMP. Tentunya perhitungan sesederhana itu tidak ada masalah bagi kalian semuanya. Nah, untuk itu kita lihat bersama bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut. Jadi untuk yang keempat, penyelesaiannya itu mengikuti prosedur penyelesaian soal menghitung dalam buka fisika. Prosedurnya mulai dari apa yang diketahui dalam soal itu. Dari gambar itu sudah jelas diketahui besarnya gaya adalah 250 Newton dan terjadi perpindahan dari gambarnya itu dari kiri ke kanan S sejauh 2,5 meter. Lalu pertanyaan di bawahnya ditanya itu adalah besarnya W itu adalah berapa, sehingga kita jawab dengan konsep atau rumus. Di konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk rumus W sama dengan F kali S. Jadi tinggal mengalihkan, yaitu 250 Newton kali 2,5 meter. Jadi bagi kalian mungkin ada yang kurang dalam matematika, itu bisa secara sederhana saja. 250-nya kalikan 2 dapat 500, kemudian kalikan lagi setengahnya, 0,5 itu sama dengan setengah, lagi 125, sehingga hasilnya adalah 625 Newton meter, itu adalah joule. Nah, jadi besarnya usaha yang dilakukan oleh
tersebut adalah 625 Joule. Nah, ini salah satu contoh soal gaya yang menggunakan rumus. Ingat, salah satu contoh dengan rumus W sama dengan F kali S. Dalam kenyataan permasalahan yang muncul, tidak selalu usahanya ditanya. Bisa jadi gayanya yang ditanya, usahanya sudah diketahui, ataupun berapa perpindahan yang terjadi, usaha dan gayanya sudah diketahui. Nah, itu tugas kalian nanti di akhir pembelajaran ini saya berikan pengembangan untuk menambah wawasan berkaitan dengan penerapan atau penggunaan formula atau rumus usaha tersebut. Nah, dari 3 macam atau 4 macam fenomena atau kenyataan tentang usaha tadi, selanjutnya masih ada dikenal yang namanya usaha yang positif yang tadi itu. Namun ada juga yang diistilahkan seseorang sudah melakukan usaha atau mesin atau apa benar melakukan usaha, tetapi usahanya negatif. Nah, mungkin dalam hidup sehari-hari disebut sia-sia. Tapi dalam fisika itu istilahnya adalah usaha yang nilainya negatif. Nah, untuk itu saya akan gambarkan atau ilustrasikan sebuah gaya yang bekerja, namun terjadi perpindahan bukan searah gaya, tetapi berlawanan arah dengan gaya yang bekerja. Contoh sehari-hari, seorang adik kecil menarik sepeda kakaknya yang sedang dikendarai. Jadi kakaknya menggayuh sepeda di jalan mendatar, kemudian adiknya menarik dari belakang dengan gaya tertentu. Karena dia menarik ke arah belakang, kemudian karena si adik kecil itu kemampuannya atau gayanya tidak terlalu besar, masih lebih besar gaya putaran menggayuh sepeda oleh kakaknya, maka adik kecil itu menarik ke belakang, tapi dia tetap berpindah ke depan. Itulah salah satu contoh bahwa si adik kecil tadi melakukan usaha yang nilainya negatif. Nah, untuk itu cerita tadi saya terjemahkan dalam bentuk angka atau secara perhitungan kuantitatif dalam bentuk contoh masalah yang kelima. Nanti kita bisa pecahkan bersama-sama. Di sini saya tulis seorang anak menarik sepeda yang sedang dikendarai oleh kakaknya. Kemudian bila anak itu menarik dari arah belakang, bila anak itu menarik dari arah belakang dengan gaya misalnya 150 Newton, tetapi selama gaya bekerja sepeda kakaknya
tetap berpindah ke depan. Tetap berpindah ke depan. Sejauh misalnya 3 meter. Nah, dalam hal ini bisa ditanya berapakah besarnya usaha oleh anak itu. Nah, itu contoh masalah yang berkaitan dengan usaha yang bernilai negatif. Nah, penyelesaian soal ini kita amati apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah gayanya 100 ya, 150 Newton. Kemudian terjadi perpindahan ke depan, berpindah ke depan. Ini menarik dari arah belakang, ya, ke depan dari arah belakang. Karena dari arah belakang, ya, menarik gayanya ke belakang. Perpindahannya adalah 3 meter ke depan. Maka karena gayanya berlawanan dengan arah perpindahan, ya, maka nilai F atau gayanya diberi nilai tanda min. Jadi gayanya berlawanan dengan arah perpindahan. Tetap seperti tadi, yang ditanya itu adalah besarnya usaha W. Nah, oleh karena itu usaha yang dilakukan oleh anak itu adalah min 150 Newton dikali 3 meter. Nah, dengan angka sesederhana ini tentunya kalian tidak masalah dalam perhitungannya. Itu 4 ya. Karena gayanya bernilai negatif, hasil usahanya juga negatif, yaitu min 450 Newton meter itu sama dengan joule. Di makna nilai min adalah arah gaya berlawanan dengan arah perpindahan benar tempat gaya itu bekerja. Jadi usaha oleh anak itu sebesar min 450 joule. Nah, demikian untuk konsep usaha. Dan nanti di akhir sesi video pembelajaran ini akan saya sampaikan beberapa masalah yang mestinya kalian kerjakan, dicoba untuk memahami lebih dalam pembelajaran tentang usaha ini. Nah, untuk itu saya akhiri dulu khusus untuk usaha. Demikian. Iya. Baik, saya akan lanjutkan untuk materi berikutnya tentang gaya.
di mana daya sangat erat kaitannya dengan usaha yang yang barusan kita pelajari. Jadi untuk daya secara konsep, yang namanya daya bahasa lainnya adalah kekuatan atau power ya. Kekuatan itu adalah merupakan kecepatan dalam melakukan kerja atau usaha. Jadi bahasa lain dari daya itu merupakan kecepatan dalam melakukan usaha. Atau besarnya usaha tiap satuan waktu. Sering ditulis tiap sekon, sama saja, satuan waktu dalam SI adalah sekon. Nah, seperti tadi juga dari konsep daya ini, mungkin kalian bagi yang belum terbiasa berbicara atau mendengarkan tentang daya, kalau kalian misalnya melihat alat-alat elektronik seperti kipas angin ini, di sini ada tulisan 30 W. 30 W. 30 W itu mengandung makna 30 watt, tulisannya watt, W-A-T-T. Apa artinya? Itu adalah daya daripada alat tersebut. Dan ini juga sebuah lampu LED, light emitting dioda, yang sangat hemat listrik. Ada tulisan cuman 3 W, artinya 3 watt. Nah, pengertian dari, saya ambil contoh yang di kipas angin, besarnya usaha tiap satuan waktu. Artinya kipas angin itu tiap detik atau tiap sekon atau tiap satuan waktu dia melakukan usaha atau kerja sebesar, tulisan itu 30 apa? 30 joule tiap sekon atau 30 joule per sekon. Joule per sekon itu dinyatakan dengan watt atau disebut lainnya adalah watt untuk menghormati James Watt. Nah, itu konsepnya dan itu contohnya. Dan kerja apa yang dilakukan oleh kipas angin adalah mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Sedangkan pada lampu LED dia itu kerjanya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, dengan demikian konsep daya ini dapat diformulasikan dalam bentuk rumus daya, yaitu seperti tadi, daya itu power, P sama dengan W per T. Daya itu usaha per waktu. Kemudian karena W usaha itu adalah F kali S yang tadi, maka daya itu bisa juga dinyatakan dalam formula lain, bentuk lain, yaitu R kali S per T. Jadi rumus yang di atas merupakan konsep dasar untuk daya, rumus yang di bawahnya merupakan pengembangan dari konsep daya tersebut dengan keterangan P itu adalah daya dan satuan daya dalam SI itu adalah joule per sekon atau biasa ditulis watt, disingkat W. Nah, inilah satuan daya dalam SI. Sedangkan W itu tadi adalah usaha yang satuannya adalah joule
dan T adalah waktu. Satuannya adalah kon. Nah, ini konsep daya ternyata berhubungan langsung dengan konsep usaha. Jadi makin besar energi yang dimanfaatkan oleh suatu alat, ya, tiap detiknya, maka daya alat itu dinyatakan semakin besar, atau powernya semakin kuat. Dan demikian, dan pemahamannya seperti tadi. Kemudian sebagai tugas kalian selanjutnya untuk memahami lebih dalam tentang usaha, yang pertama saya ucapkan langsung masalahnya, yaitu pada lampu pijar tertulis angka 60W_220V. Jelaskan apa maknanya. Saya ulangi, pada lampu pijar tertulis angka 60W_220V. Jelaskan apa artinya. Kemudian yang kedua, ya, ini dua masalah atau pengembangan saya berikan. Yang kedua mengenai usaha. Kenapa kalau kita lihat